Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu. Khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Abil Abbas Ad-Tijani wa Syekh Ahmad Arifai Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maglasi wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa ila Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain bukan tafsir jalan lain. Nah, ini ada macam dua nih. Ada tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain itu tafsir karya Al-Imam, dua Imam Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Dia bagi dua. Imam Jalaluddin Al-Mahalli separuh, kemudian wafat, dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Al-Mahalli dulu, Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian dilanjut Imam As-Suyuti. Makanya disebut tafsir Jalalain, dua Imam Jalaluddin. Yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Bukan tafsir jalan lain. Jalan lainnya asal aja. Kira-kira ginilah, nah itu jalan lain namanya. Itu tak boleh ngikut kayak gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsir Al-Qur'an menurut otak dia sendiri, maka siap-siaplah kedudukannya di dalam neraka jahanam. Dikira-kira dia gini untuk menguatkan ide dia sendiri. Nah itu. Jadi Al-Quran disesuaikan dengan otaknya, bukan otaknya disesuaikan dengan Al-Quran. Itu namanya man fasal Al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kadang-kadang kayak gitu dipaham-pahami sendiri, baca Quran, terjemahnya dibaca. Habis itu begini. Kau dapat dari mana? Kira-kira gitulah. Karena terjemahnya begini. Jadi kadang-kadang banyak terjadi kesalahan. Kita jangan kalau mengaji tafsir, jangan hanya lihat terjemah. Kalau yang terjemah salah, kita juga ikut salah. Nah, itu. Terjemah itu susah, bukan mudah. Nah, kita ikut aja ulama-ulama yang memang dia itu hidupnya memang diterjunkan untuk ilmu. Ilmu tafsir ikut ulama-ulama mufassirin karena memang hidup mereka, umur mereka dihabiskan untuk belajar tafsir. Tentu dia lebih hebat daripada kita yang tiap hari main handphone terus. Apa pula kita lebih hebat? Lihat share WhatsApp gini. Oh, ini begini. Langsung ulama-ulama dunia disalahkan dia. Hebat betul engkau nih. Baru baca WhatsApp aja ulama lain dah sesat semua, dah bid'ah semua, dah salah semua. Memanglah. Kalau ditanya kau dapat dari mana sanad ilmunya? Saya Google Allah.
gitu jawabnya. Dari mana lagi kalau tak gitu? Kita ikut aturan saja secara manual. Kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran wa ghairihi, yaitu Al-Quran dan selain Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Qalu nu'minu bima unzila alaina at-Taurah wa yakfuruna bima wara'ahu. Kata mereka orang-orang Bani Israel ini, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu apa? Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur terhadap apa yang diturunkan setelah Taurat, yaitu apa? Al-Quran. Dia Quran tak mau iman. Ketika itu kalian berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan setelah kitab Taurat, yaitu setelah kitab agama mereka. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang ada bersama mereka. Al-Quran membenarkan Taurat. Nah, Al-Quran membenarkan Taurat. Mereka iman sama Taurat, katanya iman, tapi mereka tak membenarkan Al-Quran. Nah itu. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katanya tadi kan, kalian berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah. Kata mereka, kami beriman kok dengan apa yang diturunkan kepada kami. Katanya. Tapi mereka tidak iman kepada Al-Quran. Kemudian dibalas lagi. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Terus katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kenapa kalian kok membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya kalau memang kalian itu beriman? Katanya iman. Tapi kenapa nabi-nabi sebelum ini kalian bunuh? Kenapa? Kan pembengak namanya. Kalau kau betul-betul beriman, tadi kau bilang beriman kepada yang diturunkan kepada kalian. Tapi kenapa para nabi-nabi dulu kok itu dibunuh? Kenapa kau dibunuh? Jadi ini memang Masya Allah, para pejuang kebenaran ini memang luar biasa. Ya, apa perjuangannya? Di ancaman Nabi dibunuh, bayangkan. Masya Allah, kita bunuh kucing aja dosa, apalagi bunuh Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang Bani Israel hobi yang paling luar biasa. Kalau kita orang-orang kita sini hobi apa? Mancing. Bani Israel hobi apa? Bunuh Nabi. Apa tak luar biasa. Nah ini. Alhamdulillah Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan kepada kalian. Syukuri nikmat iman, Allah tambah iman kita. Cara menambah iman kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah aku ini tak pesan kau jadikan aku orang yang beriman kepadamu dan kepada nabimu kepada hari kiamat. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Syukur sama Allah. Ibadah imannya la azidannakum akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin.
bit-Taurah wa qad nuhitum fiha an qadlihim. Katanya kalian iman dengan yang diturunkan kepada kalian yaitu kitab Taurat. Kenapa kalian bunuh nabi-nabi sebelumnya padahal di dalam kitab Taurat itu kalian dilarang untuk membunuh nabi. Berarti kamu kan pembohong. Kalau kamu betul-betul iman, kamu tak bunuh nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa menurut versi kita tidak terbunuh. Nah, menurut versi mereka terbunuh. Nabi Isa selamat diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nabi Isa itu udah akhir nabi dari Bani Israel. Setelah itu nabi pemungkasnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi memang dia memang suka membunuh ya, membantai, suka membantai. Kalau ada nabi dibunuh, ada nabi dibunuh. Wal khitabu lil mawjudin fi zamani nabiyina bima fa'ala aba'uhum liridahum bihi. Al-Quran ini kan diturunkan di zaman Nabi Muhammad. Tapi kok kenapa di sini bahasanya, kenapa kalian bunuh nabi-nabi sebelum ini? Padahal yang bunuh kan bukan mereka. Mbah-mbahnya mereka yang bunuh dulu. Kan ya? Khitabnya Rasul ini kepada Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah. Ini ayat ini ditujukan atas perbuatan kakek moyang yang dulu bunuh nabi sebelumnya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kok khitabnya ke situ? Karena mereka membenarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka membenarkan. Nah, itu. Makanya mereka terkena khitab ini, termasuk walaupun yang melakukan kakeknya neneknya, tapi cucunya membenarkan kena khitabnya. Kalian kenapa kok bunuh? Padahal yang bunuh kakeknya. Ini khitab di dalam Al-Quran begitu. Kalau dia tidak membenarkan tidak begitu. Yang bunuh tuh kakek saya, dia beriman. Ternyata dia tidak beriman juga, sama, ingkar. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh benar-benar datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinat bil mu'jizat kal asa wal yad wa falakul bahr. Nabi Musa datang dengan mukjizat. Masya Allah. Jadi umat-umat terdahulu itu ketika Allah mengutus Nabi itu Allah ada mukjizat yang dikasihkan. Supaya apa? Orang-orang itu mau beriman. Nah, mau beriman. Kalau sekarang kita kan anggaplah ada wali atau ulama, ya kan? Tidak seperti Nabi dulu. Kalau Nabi dulu seperti Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa, asa waliyat wa falakul bahr. Pertama tongkat itu mukjizat. Coba sekarang umpamanya ini kita pergi ke coastal area, ada ulama besar, ya, berdakwah luar biasa, orangnya ingkar, dia punya tongkat, lemparkan, jadi ular sebesar-besarnya gitu. Iman tak kau? Karena kayak gitu. Dulu kayak gitu, Bani Israel itu pun tetap tak iman juga, ya. Tak iman juga. Terus apalagi tangannya Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tangannya menggunakan cahaya yang sangat terang. Kalau manusia biasa tak mungkin bisa kayak gitu. Itu mesti satu kejadian yang luar biasa. Biar apa? Ini mesti Allah Subhanahu wa taala yang beri. Ini berarti bukan manusia biasa. Mereka tetap tak iman. Ada lagi wafalakul bar, membelah laut. Siapa yang pernah belah laut di dunia ini? Siapa yang bisa belah laut? Tak bisa belah laut. Nabi Musa, Laut Merah dipukul pakai tongkatnya, terbelah jadi jalan raya. Kalah kalau tol-tol Indonesia tuh. Nah, lautan bisa jadi jalan raya. Pulau Parit pukul, langsung jadi jalan raya. Senang tak naik pancung lagi. Kira-kira ada ulama macam gitu. Orang ini iman apa tidak kira-kira? Nah, itu zaman dulu kayak gitu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Jadi Nabi Musa ini datang bukan hanya sekedar kalau Allah berfirman tak, tapi mana buktinya kalau kau Nabi? Nih tongkat dilemparkan, ini Nabi. Ini buktinya. Semua pada waktu itu tukang sihir. Ularnya kecil-kecil itu pun untuk permainan mata saja. Kalau Nabi Musa betul-betul tongkat itu berubah jadi ular. Betul-betul tongkat itu berubah jadi ular.
Kalau tukang sihir itu tak berubah jadi ular. Nah, jangan berpikir tukang sihir bikin ular kecil-kecil, Nabi Musa ularnya besar. Tukang sihir tidak merubah tali menjadi ular. Cuma mata saja yang dipermainkan kayak seolah-olahnya itu adalah ular. Yang betul-betul ular itu apa? Nabi Musa. Makanya tukang sihir ketika ini, wah, ini ular betul ini. Kalau kita punya bukan, kita bohong-bohong aja. Makanya mereka beriman. Makanya mereka beriman. Dia tahu, karena dia tahu dia penipu, dia tahu kami ini tak tipuan, ini ular betul nih, jangan macam-macam. Makanya mereka terus beriman kepada Nabi Musa. Tukang sihirnya Firaun tetap tidak mau, akhirnya tangannya dipotong silang. Para penyihir-penyihir itu tadi. Itu. Summa taqadumul ijla ilahan min ba'dihi wa antum zalimun min ba'di dhabi ilal miqat. Sudahlah Nabi Musa ini dikasih mukjizat begitu banyak, tapi tetap mereka tak beriman. Nabi Musa pergi ke miqat, Nabi Musa bertahanus beribadah, fokus ibadah. Diwahyukan oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal 40 hari, 40 malam ditinggal sama Nabi Musa. Dia cari Tuhan lain. Nabi Musa tak ada, langsung Samiri. Samiri itu menurut ada satu pendapat, karena Samiri itu yang membuat Tuhan palsu, bukan dianggap Tuhan, patung anak sapi yang bersuara. Itu ada satu pendapat mengatakan itu adalah Dajjal. Ya, jadi memang dia sudah hidup mulai zaman Nabi Musa dulu sampai hari ini. Nah, itu. Jadi itu kemudian mereka bikin si Samiri itu bikin patung anak sapi, ijil. Ijil itu anak sapi. Kalau sapi besar namanya bakar. Kalau sapi betina namanya bakarah. Nah, itu. Kalau ijil anak sapi yang masih usia muda. Dan bisa bersuara. Bisa bersuara itu jangan, cobalah sekarang kita baca terjemah umpamanya bisa bersuara. Maksudnya bersuaranya apa? Apa bisa ngomong gitu? Enggak. Cuma suara gitu saja suaranya, bukan dia bisa bicara, bukan bisa berbicara, cuma mengeluarkan suara. Itu Samiri membikin dengan menggunakan tanah yang diijak oleh malaikat Jibril. Nah, dia memang pandai untuk sengaja menyesatkan para manusia. Mimbadi wa antum zalimun, dan dengan demikian kalian itu telah menjadi orang-orang yang zalim. Nah, jadi hujahnya Bani Israel itu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngaku iman tetapi sebetulnya mereka tidak beriman. Bohong-bohong saja, enggak cocok. Kamu iman sama Taurat, iman, tetapi isinya Taurat ditabrak. Iman sama Al-Qur'an, iman, tetapi isinya ditabrak, tidak sesuai dengan apa yang ada di mulut. Ayat berikut. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ketika kami mengambil janji dari kalian, wahai Bani Israel, ini bahasanya Allah kepada Bani Israel. Alal amali bima fit Taurah. Ketika kami mengambil janji kepada kalian, yaitu janji untuk mengamalkan kitab Taurah. Taurah bukan Taurat. Nah, Taurat itu di Indonesia kan, yang betul Taurah. Pakai tamar butuh, kitab Taurah. Wa qad rafa'na fawqakum tur al-jabal hinam tana'tum min qubuliha liyaskuta 'alaikum. Wa qulna khudhu ma atainakum biquwwatin bijidin wajtihad wasma'u ma tu'maru bihi sama'a qabul qalu sami'na wa 'asayna amrak wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan ketika kami mengambil janji kepada kalian untuk mengamalkan Taurat, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur, Al-Jabal Tur.
Hinam tanatum, ketika dia tak iman, Allah angkat gunung Tur itu. Disuruh untuk iman. Min qabuliha liyaskuta alaikum. Gunung Tur itu diangkat karena mereka tidak beriman. Wa qulna khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, dengan kuat. Wasma'u, dengarkan. Matu maru nabihi samal qabul, dengarkan. Apa yang kalian diperintahkan tuh dengarkan, terima. Qalu sami'na wa asaina. Kurang ajar. Apa kata orang-orang Bani Israel? Ya, kami dengar dan kami langgar katanya. Sami'na, ya kami dengar, tapi kami langgar. Ini yang masalahnya ini kalau Bani Israel, kisahnya ini dituliskan begini nih. Bahasanya dinampakkan. Cuma kalau orang kita zaman sekarang nih, tak ditulis. Tersirat saja. Al-Quran diturunkan. Dengar kamu, dengar. Tapi dilanggar. Cuma tak diucapkan. Kan sama. Sami'na wa, coba kalau Bani Israel ditulis. Diomongkan ya. Aku dengar tapi aku tak mau. Aku tak mau lakukan. Asaina. Kami langgar amrak, perintahmu. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim ay khalatuhubbuhu qulubahum kama yukhalitu syarab. Jadi kenapa mereka tidak mau taat? Karena kecintaannya kepada patung anak sapi itu sudah meresap di dalam hatinya. Jadi mereka ini dibikinkan patung anak sapi bisa bersuara sama Samiri. Betul-betul dituhankan dia. Dan cinta betul dia sama patung anak sapi ini. Padahal tak bisa ngapa-ngapa. Itu cuma punya suara. Saking cintanya disuruh taat nggak mau. Sama disuruh taat untuk mengamalkan Taurat nggak mau. Saking dia sudah teracuni oleh patung anak sapi itu. Bikufrim disebabkan kekafiran mereka. Nah, jadi gampang jin masuk itu gampang. Kalau orang tak ibadah paling gampang kerasukan. Nah ini Bani Israel ini kena kerasukan dia ini. Cinta pula dia sama patung anak sapi. Suruh sholat tak mau, suruh ini. Jauh. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum bitawra ibadatul ijil. Katakanlah, betapa jeleknya iman kalian yang menyuruh kalian itu, iman kalian kepada Taurat yang menyuruh kalian kepada menyembah patung anak sapi. Jelek betul iman, katanya iman, tapi kok iman kalian kok nyuruh nyembah anak sapi? Betapa jeleknya iman kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian memang betul-betul beriman. Biha kama za'amtum almana lastum bimu'minin. Kalian tuh sebenarnya tak iman. Li'annal imana la ya'muru bi ibadatil ijil. Karena sesungguhnya kalau iman itu tidak akan pernah menyuruh kalian untuk menyembah patung anak sapi. Wal muradu aba'ahum. Ay fakadzalika antum lastum bimu'minin bitaurah. Wa qad kadzabtum Muhammada. Wal imanu biha la ya'muru bitakdzibih. Dan kalian ini itu memang dulu yang nyembah patung anak sapi itu atuk-atuk kakek kalian dulu. Tapi kalian juga ini sekarang tak iman kepada Taurat. Kenapa? Karena kalian waqad kadzabtum Muhammada. Karena kalian juga mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kalian gak iman kan dengan Nabi Muhammad? Orang-orang Bani Israel Yahudi gak iman sama Nabi Muhammad. Wal imanu bi'ala ya'muru bitakdzibih. Sedangkan iman kepada Taurat yang betul-betul itu tidak menyuruh untuk mengingkari, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Karena kebenaran Nabi Muhammad itu dimuat di Taurat, dimuat di Injil. Kalau kalian betul-betul iman sama Taurat, Taurat aja membenarkan Nabi Muhammad. Kalian kenapa tidak mau? Nah, berarti kalian tidak beriman kepada Taurat. Intinya begitu. Bengak-bengak aja. Nah, itu. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad,
kepada Bani Israel, in kanat lakumud darul akhirah al jannah indallahi khalisatan khassah min dunin nas kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan, jadi orang Bani Israel ini dia menganggap nanti kami tuh di akhirat punya surga sendiri, tak sama surga kalian. Tuh orang Bani Israel tuh kayak gitu. Makanya nih, itu aku suruh iman sama engkau tak mau. Kami nanti di akhirat punya surga sendiri, katanya. Makanya Nabi Muhammad disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika memang kalian nanti di akhirat itu punya surga sendiri, indallah yang Allah berikan khalisatan khusus untuk kalian, Bani Israel, kau ada surga sendiri nih, Allah kasih khusus. Makanya kau syariatnya dia tak mau campur-campur, dia tak mau iman kepada dia punya surga sendiri, Allah sediakan. Mereka menganggap demikian. Min duninas, enggak campur orang lain. Dia punya Bani Israel dianggap punya surga khusus, orang lain tak bisa masuk. Dia punya khusus. Kama za'amtum, seperti yang kalian sangka. Fatamannawul mata, udahlah berharaplah kalian mati sekarang, coba. Matilah kalian sekarang, coba. Kalau memang betul kau nanti di akhirat kau dapat surga, ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin. Matilah kalian. Kalau kalian memang betul-betul, matilah sekarang. Betul tak besok kalian punya surga sendiri? Mati. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqun bitamannihi asyartan ala annal awalak qaidun fi tsani ay in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kanat la yu'athirha wal musilu ilaya al mautu fatamannau. Jadi betul-betul ditantang. Memang kalau kalian yakin punya surga, matilah kau sekarang, coba. Betul tak itu kau masuk surga kau yang khusus. Wala yatamannau abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian itu. Enggak akan pernah, paling takut mati. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel paling takut mati. Paling takut mati. Kalau kalian yakin bisa masuk surga, mati santai aja lah. Tapi mereka itu paling takut. Mereka wala yatamannahu abada, tak bakalan. Walan itu artinya enggak bakalan. Walan itu sebenarnya artinya tidak, tapi lan dengan lam itu artinya lain. Kalau lam yadrib artinya tidak memukul. Kalau la yadriba tidak bakalan mukul, enggak akan pernah mukul. Lam akul, saya tidak makan. Kalau lan akula, saya tidak akan makan. Bedanya lam sama lan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan walayatamannauhu abada. Mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian itu sampai kapanpun. Bima qaddamat aydihim min kufrin bin nabi al-mustasim li kadzibihim. Karena disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, yaitu dengan mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Di dunia ini banyak orang zalim sembunyi-sembunyi. Dia lupa ada ayat pendek. Wallahu alimun bizzalimin. Allah tuh mengetahui orang-orang yang zalim. Dia selamat dari dunia ini, tapi dia lupa. Mungkin jarang baca Quran atau tak baca Quran atau memang tak belajar. Wallahu alimun bizzalimin. Sehebat-hebat orang zalim itu bersembunyi, itu tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lepas. Al-kafirina fayujazihim wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun.
dan sungguh kalian akan mendapatkan mereka. Wala tajidannahum, la-nya lil qasam, ya, lil qasam untuk sumpah, sungguh kalian akan, la tajidanna namanya nun taukid, sumpah sungguh kalian akan benar-benar, betul-betul ditekan sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mereka itu ahrasan nasi ala hayah, orang yang paling cinta terhadap hidup di dunia nih. Orang-orang tuh, orang-orang kafir, orang-orang Bani Israel Yahudi itu, mereka paling suka hidup di dunia ini, paling takut mati, paling takut mati. Wa minal ladzina asyraku, dan juga sebagian dari orang-orang musyrik, al-munkirina li ba'dhin 'alaiha, orang-orang musyrik juga paling suka hidup di dunia ini, cinta, dia ingkar, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Paling suka, makanya hidup pokoknya dia harus hebat, harus kaya, harus terkenal, pokoknya haruslah, tak mau tahulah. Nah, itu yang dididik tujuan. Tentu lain lah kita dengan orang-orang yang tidak beriman, ya prinsip hidup jelas harus lain. Mereka ngototnya luar biasa dunia, masa kita nak ngotot juga? Lain tujuan, lain otak, lain dasar. Dasar mereka tak percaya kepada hari akhirat. Kita percaya. Nah, tentu harus berbeda. Mensikapi dunia ini tentu harus berbeda. Kadang-kadang kita orang ini katanya beriman tapi ngikut-ngikut jejak orang-orang yang tidak beriman. Gilanya itu terhadap dunia itu sama. Kadang-kadang melebihi. Nah, parah nih. Kau ini iman tak dengan kematian, dengan hari akhir? Kok gilamu sama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan? Hidup sementara aja di dunia ini. Tak usah gila-gila kayak begitu. Al-munkirina libasi alaiha li'ilmihim bi'anna masirahum an-nar. Dunal musyrikin li'inkarihim lahu. Jadi orang-orang Bani Israel ini, mereka kenapa paling cinta hidup, tak mau mati tak mau, karena mereka tahu besok kalau mati mereka tuh masuk neraka, maka dia tak mau mati dia. Cinta di dunia ya jangan mati, takutnya luar. Padahal mati takut tak makut pun mati juga. Takut kepada kematian bukan berarti matinya terakhir. Tidak, tak ada urusan mau takut tak takut, jadwal sampai ya tetap kena juga. Tak ada cerita itu. Jadi ketakutan yang luar biasa itu tidak ada gunanya sama sekali, karena takut kepada matinya bukan takut kepada sesuatu setelah mati. Dunal musyrikin liingkarihim lahu. Bedanya dengan orang-orang musyrik apa? Orang Bani Israel, sama-sama mereka ini cinta kepada kehidupan dunia, nggak mau mati. Bedanya kalau Bani Israel, dia ini takut mati karena dia tahu nanti di akhirat neraka jahanam menunggu dia. Satu. Kalau orang musyrik nggak mau mati, kenapa? Karena hidup ini memang ya di dunia ini kita harus enak-enakan. Hidup cuma sekali, kata dia. Lah orang Islam ikut gitu juga. Hidup ini puas-puaskan. Hidup cuma sekali. Kau nih itu ilmunya orang musyrik. Hidup ini cuma sekali kawan, kata dia. Hidup cuma sekali kata engkau. Terus kamu apa? Halal haram, dosa dan sambat. Hidup cuma sekali. Itu orang musyrik. Makanya orang musyrik dia prakteknya sama dengan orang-orang Bani Israel. Cuma alasannya berbeda. Kalau musyrik memang dia tak iman kepada hari kebangkitan, ya berarti kita nak bagian, nak susah di dunia ini. Akhirat besok tak adil lagi. Kalau orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dia takut mati karena dia tahu nanti neraka jahanam ini yang. Karena dia tahu dia salah nih. Mereka tuh tahu mereka salah, tetapi mereka sengaja untuk melanggar. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasanatin. Bahkan ya, salah seorang di antara mereka itu kepingin umurnya itu dipanjangkan sampai 1000 tahun. Waduh, 1000 tahun. Mantap. Terus 1000 tahun kalau kakek-kakek nggak bisa ngapa-ngapun, 1000 tahun juga. Orang zaman sekarang ini dah
80 dah hebat, 90. Lah kalau 1000 tahun, anggaplah 100 tahun, 900 tahun terkapar. Nak 1000 tahun juga. Astagfirullahaladzim, bodoh juga rupanya dia ni. 1000 tahun. Jadi orang-orang yang gila dunia itu sampai gitu, mereka tuh tak mau mati memang. Masya Allah. Sampai ke umur panjang terus. Li'ilmi bi'anna maisara ma'annar. Yawaddu ahadum law yu'amru alfa sanatin law masariya bimana an wahya bisilatiha fi ta'wil masdar maf'ul yawaddu. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adab. Dan tidaklah dia itu dijauhkan daripada azab neraka. Ayu amara. Wallahu basirum bima ya'malun. Nah, terus masih begini. Mereka itu saking dia nih tidak mau mati, takut nanti diazab sama Allah, dia kepingin hidupnya 1000 tahun. Tuh dia jawab, engkau walaupun 1000 tahun hidup, mati pun diazab juga, sama. Tak ada bedanya. Dikira kau tuh hidup 1000 tahun, mati tak diazab, diazab juga. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril. Tengok orang Yahudi, orang Jibril pun dimusuhi dia. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan berkah daripada Al-Quran, berkah daripada tafsir ini, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman Islam kita dan keistiqoman kita, diberi hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat, diberi husnul khatimah setelah hidup bermanfaat bagi umat, sehat walafiat, ya. Akhir diberi Allah Subhanahu wa taala hadiah husnul khatimah. Al-hadiniyah wal kunatin salih wal hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.